type of flow. Miss Icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada video kali ini, kami melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Majelis Dakwah Islamiyah. Pak, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru Fakultas Ilmu Komunikasi dengan saya sendiri Nita. Dan saya Fahmi. Jadi sebelumnya nih Pak, kalau kami boleh tahu, bisakah Bapak memperkenalkan diri? Baik. Pertama, nama saya Asrori. Saya hari-hari di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dan juga di sini sebagai wakil sekretaris 1 atau sekretaris 1 di MDI Kota Pekanbaru. Alamat di Jalan Air Dingin, Simpang 3 dekat kampus UIR. Betul ya. Bagaimana sih Pak latar belakang bisa terbentuknya MDI ini di Kota Pekanbaru, Pak? Baik, secara nasional MDI ini dari tingkat provinsi, dari tingkat pusat sampai ke provinsi, kabupaten kota itu ada. Jadi sejarah berdirinya itu sejarah politik. Dulu ada 3 partai besar, Golkar, PDI, P3. Kalau sekarang kan banyak partai, multi partai. Dulu hanya boleh 3. Maka yang 3 ini bersaing untuk merebut suara rakyat agar menang di pemilu. Maka berbagai cara mereka buat agar mereka menang di pemilu. Maka salah satunya adalah membuat organisasi. Nah, Golkar membuat salah satu organisasinya itu disebut dengan MDI. Dulu namanya GUPI, itu tahun sekitar 67 atau 68. Lalu 69-70 berubah menjadi MDI, dari GUPI ke MDI. Nah, guru GUPI itu Guru Pendidik Indonesia di bawah naungan Golkar. Lalu Golkar merubah GUPI itu menjadi MDI. Dari pusat, provinsi, kabupaten kota terbentuk MDI. Gunanya apa? Isinya adalah para ustadz, para guru agama agar merekrut orang-orang agama Islam agar memilih partai Golkar pada pemilu. Nah, jadi sejarah MDI itu tak lepas dari sejarah politik masa itu. Nah, sampailah di Provinsi Riau juga didirikan MDI agar memenangkan Golkar pada tahun itu. Dan seperti biasa sampai tahun 1900 sampai 1998, ketika Presiden Soeharto jatuh era reformasi, maka MDI ini ada yang takut membubarkan diri karena ini rezim Harto, takut mereka dibunuh atau apalah namanya. Maka akhirnya mereka membubarkan diri. Maka setelah saya dapat informasi di Jambi masih ada MDI, kemudian di Pekanbaru salah satunya. Kalau di Pekanbarunya mungkin MDI ini sekitar tahun 75, 77. Jadi setelah lama di pusat baru dibuat di Riau. Karena memang waktu itu jaraknya masih jauh ya. Maka baru didirikan MDI, dan ketika Soeharto jatuh, Batam bubar, Jakarta bubar, di tempat-tempat lain bubar karena takut ini orang-orang Soeharto yang di bumi hanguskan. Mereka tinggalkan, mereka ubah nama. Tapi MDI Kota Pekanbaru tetap eksis dengan ada gedung, ada kantor seperti ini, karena memang tujuannya memang murni untuk berdakwah. Baik Pak, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu di organisasi ini ada bagian bidang-bidang apa saja? Nanti kita bisa lihat di bagannya nanti sama petugas sekretariat di foto nanti susunan kepengurusannya. Baik. Ya, selanjutnya pertanyaan, apakah di MDI ini ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh MDI ini saja? Kegiatan
kita pertama dakwah ya, otomatis melaksanakan dakwah, dan dakwah itu ada dua. Pertama lisan, ceramah secara vokal di masjid untuk khutbah Jumat, ceramah Jumat, khutbah Jumat, mengirim penceramah ke kantor-kantor instansi pemerintah swasta. Itu kita bentuknya. Kalau Ramadan nanti menyusun jadwal Ramadan. Kalau Jumat setiap Januari, Februari, Maret, April. Nanti Mei, Juni, Juli, Agustus. Lalu September, Oktober, November, Desember. 3 kali dalam setahun itu disusun jadwal. Untuk para mubalik kita kumpulkan, dikasih jadwal, ayat seperti itu. Yang kedua, kegiatan dakwah bil kitabah, tulisan. Kita ada dulu ya, ada membuat buletin Jumat. Jadi sebelum khatib naik mimbar, kita buatkan lembaran isinya tentang ilmu. Nanti khatib jemaah membaca. Kemudian, tapi itu nggak jalan. Jalan pernah sekitar 2 tahun, tapi karena alasan dana mereka tak jalan. Ada pun mungkin dalam bentuk website kita buat website MDI, sehingga ada tulisan-tulisan yang dapat bermanfaat dibaca oleh jemaah. Yang ketiga, dakwah kita itu sosial. Dengan cara Ustadz itu kita letakkan di sebuah kampung perbatasan pinggiran kota. Di situ dia ngajar ngaji, di situ dia ngajar fardu kifayah, di situ dia mengajar orang sholat berjamaah dan sebagainya. Tapi kegiatan itu terhenti alasan karena yang tadi, karena semuanya pasti harus pakai itu. Dulu ada sponsor, tapi sekarang tak ada. Kemudian dakwah kita, kegiatan kita meningkatkan SDM para mubalik. Kita Indonesia memang krisis bukan sumber daya alam, bukan krisis ekonomi, tapi krisis sumber daya manusia. Maka kita melaksanakan satu kegiatan pelatihan dakwah dengan kegiatan public speaking. Jadi jemaah, Ustadz itu diajarkan bagaimana berbicara dengan baik dan benar sehingga pesan-pesan agama itu sampai kepada jemaah. Pelatihan pembacaan kitab kuning, kitab-kitab klasik, dan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian kita juga ada kegiatan yang bekerja sama dengan rumah sakit yang baru ini, MCU, medical check up. Jadi Ustadz itu diperiksa kadar gulanya berapa, garam, gula darahnya berapa, tensinya berapa, biar ketika dia ceramah menyuruh orang sehat, Ustadznya sehat dulu. Jadi ada kerjasama seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu kita lakukan. Tambah lagi setiap pagi Jumat sebelum khatib itu berdakwah, kita adakan muzakarah namanya di aula besar. Di aula itu kumpul, kita datangkan penceramah untuk judul misal keutamaan sedekah. Apa keutamaan sedekah? Poinnya 1, 2, 3, 4. Kesimpulannya apa? Nah, jadi jelas, tersistematis. Ustadz itu berdakwah di masjid. Ada lagi pelatihan kitab kuning, ada lagi pelatihan tahsinul Quran. Nah, jadi mereka diajar agar Ustadz jadi imam, tapi bacaannya juga bagus, tidak malu-malu. Itu kegiatan kita. Terima kasih. Baiklah, yang pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih, apa perbedaan menonjol dari organisasi MDI ini dibandingkan dengan organisasi dakwah lain? Perbedaan yang menonjol. Pertama, yang menonjol itu sebetulnya tidak ada sih perbedaannya, lebih kurang sama. Yang membuat mereka berbeda itu mungkin kualitas dan kuantitas. MDI mungkin lebih gemuk, lebih banyak anggotanya dibanding lembaga dakwah lain, karena dia lebih
dari usia lebih tua kan, dan lebih dikenal. Yang kedua karena dia dekat dengan pemerintah, karena dikenal dengan majelis dakwah yang dekat dengan pemerintah. Kalau yang lain itu otomatis berlawanan, bukan berlawan sih, agak berseberangan lah sedikit. Kemudian yang menonjolnya mungkin kita punya gedung yang permanen, mereka ada yang belum memiliki gedung permanen. Itu saja mungkin kelebihan dan kekurangan yang menonjol. Terima kasih Pak. Sekian Pak hasil wawancara dari kami. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Sama-sama. atas jawabannya. Ya. Terima kasih Pak. Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri Rita. Teman Saya Habib Kayino, Pak. Dan saya Hamid Katawa Sibuan. Saya dari Muslim. Siap. Jadi di sini kami ingin untuk mewawancarai Bapak mengenai organisasi Muhammadiyah. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi bagian di organisasi Muhammadiyah ini? saya sudah jadi bagian ya pertanyaannya kan, sudah jadi bagian sejak saya masih SMP. Jadi sudah lama. Itu aktif di pimpinan ranting Muhammadiyah di salah satu desa di Siak. Kemudian ya rutin mengikuti pengajian di ranting daerah dalam namanya. Kemudian sampai ke Selat Panjang, sampai ke Pekanbaru sampai sekarang. Nah, di situ itu kalau ini udah tahu. Nah, kalau kita lihat sudah apa namanya terlibat di Muhammadiyah. Nah, ini seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, seperti apakah sejarah terbentuknya organisasi Muhammadiyah? Ya Muhammadiyah yang mana nih pertanyaan, Muhammadiyah nasional atau Muhammadiyah di Riau atau di Baru, dan saya di Pekanbaru. Kalau skopnya itu kan di pimpinan cabang Muhammadiyah Depan. Jadi kalau nasional nggak ada apa ya kita cari itu tahu. Jadi kalau karena periodisasi Muhammadiyah ini kan itu 5 tahunan. Jadi saya di cabang 8 untuk periodenya adalah periode tahun 2015 sampai dengan 2020. Kemudian karena pandemi itu diperpanjang lagi sampai dengan 2023. Nah itulah, jadi kalau di spesifik di cabang 8 itu, tapi kalau secara nasional itu sudah belajar AIK, nggak perlu ditanya itu. Nah itu kalau Muhammadiyah nasional, nah, karena itu pasti sudah diajarkan itu sekalian. Itu cabang 8 memang kita periodisasi, dan periode saya adalah periode tahun 2015 sampai 2020. Kemudian itu perlu perpanjangan karena COVID sampai 2023. Lalu sekarang siapa yang menjadi ketua umum Muhammadiyah besar ini Pak? Nah, kan ini pertanyaannya ini harus enggak, masa mahasiswa nggak tahu siapa ketua umumnya? Yang kalau di Tampan. Tampan. Makanya itu pertanyaan terlalu umum. Kalau di Tampan ketuanya itu Pak Junhindri Hasan SH, MH. Kemudian Bapak sekretarisnya, kemudian ada bendahara namanya Pak Sadi Abbas, beliau dosen di umum juga itu salah atau pegawai ya, pegawai di umum juga itu bendaharanya. Kemudian selain bendahara ada juga wakil sekretaris, wakil sekretaris itu Pak Sulpan namanya. Kemudian ada wakil ketua, wakil ketua itu ada beberapa orang, ada Pak Rahman, ada Pak Tahar, ada Pak Lukman, ada Pak Tuhan, itu ada Pak Tamril, banyak, itu beberapa wakil ketuanya. Selain itu juga ada
majelis. Nah, itu Bapak Sekretaris merangkap Majelis Lintasmen. Ada juga Pak Burhan Wakil Ketua merangkap Ketua Majelis Tabligh. Seperti itu ya. Lalu kami ingin tahu juga apa saja bidang-bidang atau majelis-majelis yang ada di organisasi Muhammadiyah, khususnya kalau Bapak di Tampan ya? Ya, nah, itu dia. Jadi kalau di cabang Tampan itu ya sama dengan di struktural di daerah, ada majelis ya. Kalau di Tampan yang itu adalah majelis pendidikan dan majelis tabligh. Nah, walaupun ada majelis ekonomi ya, ada lazismu juga, jadi itu mengikuti sesuai secara horizontal ya kepengurusan di cabang Tampan. Tapi yang paling eksis memang yang kegiatannya rutin, nah, itu majelis pendidikan karena ada pendidikan yang dikelolanya, ada majelis tabligh karena memang ada pengajian di cabang Tampan itu. Lalu sekarang ini Pak, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di organisasi ini? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa di cabang Tampan itu yang sangat memanggil adalah pendidikannya. Bahkan UMRI tempat yang Anda berkuliah sekarang juga berada posisinya di Kecamatan Tampan, di cabang Tampan. Ya, jadi secara geografis ya berada di cabang Tampan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang langsung di bawah pengelolaan cabang Tampan itu ada MTS Muhammadiyah 2 di Jalan Serikandi, kemudian ada MI ya, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 juga di Serikandi, kemudian ada SD Muhammadiyah 4 di Sekuntum ya, apa jalannya Sekuntum. Kemudian ada SMK Muhammadiyah 3 di Cipta Karya di lokasi Tampan juga. Kemudian ada SMP Muhammadiyah 4 juga di Cipta Karya. Kemudian ada juga SMK Muhammadiyah UK. Ini yang baru sedang akan kita doakan. Nah, itu kira-kira amal. Dan selain itu juga ada pengajian-pengajian ya. Pusatnya itu di Masjid Taqwa di Jalan Serikandi. Jadi kita masjid ada 2 di Cabang Tampan yang kita kelola langsung, yaitu Masjid Taqwa di Jalan Serikandi dan Masjid Taqwa di Jalan Cipta Karya. Itu ya. Baiklah Pak, saya kata sedikit itu pertanyaan dari kami. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Kami ucapkan kalimat terima kasih. Kami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Jamiatul Wasliyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, terus. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai Bapak mengenai organisasi Al-Wasliyah ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan Bapak. Boleh tahu Pak, jabatan Bapak di organisasi ini apa? Saya di organisasi Al-Wasliyah. Al-Wasliyah ada artinya. Al-Wasliyah itu artinya bunga. Al-Wasliyah singkatannya. Kepanjangannya Al-Jamiatul Wasliyah. Itu lahirnya di Medan tahun 30 ya Wasliyahnya. Nanti setelah itu berkembang lah sampai se Indonesia. Tahun 86 baru berpusat di Jakarta. Di Riau saya kebetulan pada saat ini itu pegang majelis suraunya, penasehat saya, penasehat ya. Jadi latar belakang di Riau ini Wasliyah itu lahir tuh mulai tahun 78 dan pernah mengadakan muktamar di Pekanbaru Riau. Pertama pusatnya di Bagan Sapiapi. Kegiatannya atau programnya 3. Pertama dakwah, kan dalam kan itu sosial, pendidikan 3. Sifatnya apa? Wasliyah ini termasuk sebagai menyatukan antara aliran tua
kalian yang udah itu baru harus lihat hubungan namanya, harus lihat awas hubungan ketibatan. Kalau sekarang ini ketuanya adalah kebetulan namanya Pak Dokter ini Bustami ya. Dokter. Saya di penasihat. Sudah berapa lama Bapak menjadi bagian dari organisasi? Mulai tahun 90, berapa kan? 90. Berapa tahun? 32 tahun. Masih umur 5 tahun. Sejarah ini, nah nih. Ini kan wasganya tahun 30 ya. Nah, itu mudanya. Pemudanya lahir tahun 41. 11 November 1921. Pemudanya. Jadi bisa foto. Jadi, kalau adik mau tahu itu wasganya ada di ringkas. Boleh satu memfoto, satu mewawancarai, kan bagus. Foto semuanya. Nah, sekarang ada fotokopi lagi kan, masuk foto aja kan. Ini itu saya bisa baca semua kan. Selanjutnya kami ingin tahu apa saja bidang-bidang yang ada di organisasi. Nah, jadi bidang organisasinya sama ada bidang pertama pendidikan dan kader, dakwah dan pers, sama sosial dan kesejahteraan masyarakat, olahraga, sumber daya dan pariwisata, koperasi dan usaha, hubungan luar negeri, dia berpusat. Iya. Perbedaan yang paling menonjol antara organisasi ini dari organisasi lain? Mungkin kalau organisasi lain mungkin beda mazhab aja, mazhab aja. Ada yang Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki ya, ada 4 teman itu. Apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan oleh organisasi? Ada pendidikan. Kita ada di dalam Kulin, Kampan. Kalau di Medan, kalau lihat besok pergi ke Medan, itu ada Universitas Al-Asliah, ada IKIP Al-Asliah, ada pesantren, semua ada. Karena itu pusat lulusan pusatnya, ketua lain. Kalau boleh tahu, apa visi dan misi dari organisasi? Misi ini ya, bagaimana menjalankan Islam supaya umat Islam ini kembali kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Mengabdi, ya kan, kepada Allah, ya kan, sesuai dengan menciptakan manusia dan jin hanya untuk mengabdi kepada Aku, kepada Allah, kan. Kita balik itu meningkatkan pengetahuan lah. Nah, ada namanya pendidikan, ya kan, meningkatkanlah sosial, saling berbagi. Baiklah Pak, sekian dari wawancara kami. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, di sini kita kenalkan kami dari mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai Bapak mengenai organisasi Muhammadiyah. Saya di sini akan memperkenalkan diri dulu. Saya Efni Nita, biasa dipanggil Nita. Lagi teman saya Rahmatan, biasa dipanggil Ahmad. Saya Habib Firiendo, biasa dipanggil Habib. Baiklah Pak, sebelumnya bisakah Bapak memperkenalkan diri? Baik, saya
Cuman ulangi Alisman ya. Di Senaplan saya diamanahkan menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Senaplan. Ya, tugas saya di sana di Jalan Kuras 3 nomor 3 belakang hotel, lalu belakang Mall Ciputra. Silakan Anda apa yang ingin diketahui tentang Muhammadiyah di Senaplan. Sudah berapa lama Bapak menjadi bagian dari organisasi ini? Ya, di Kecamatan Senaplan itu Bapak sudah bagian dari aktivitas di cabang itu sejak tahun 95 sampai sekarang. Belum lahir ya? Belum lahir. Jadi Bapak sudah ada aktivitas di situ ya kan? Sejak tahun 95. Ya, pengurus-pengurus yang lama juga sudah kembali ke yang Maha Kuasa. Gitu. Silakan yang lain. Kalau boleh tahu Pak, seperti apakah sejarah terbentuknya organisasi ini? Ya, sepengetahuan Bapak itu ya, sebelum Bapak termasuk orang baru lah di Senaplan juga, gitu kan, sudah mendirikan dari awal, ya. Jadi Bapak tahunya sebelum 1995 sudah tahu ada Muhammadiyah situ. Jadi sejak tahun 1995 baru Bapak ikut di organisasi bagian dari pengurusnya sampai hari ini, ya kan? Sebenarnya berdirinya cabang itu tentu katanya diawali dengan muktamar Muhammadiyah di tingkat pusat provinsial, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah wilayah atau muswil di tingkat provinsi. Lalu diturunkan lagi menjadi musyawarah daerah yang saya sebut dengan musda. Setelah itu baru turun ke muscab, musyawarah cabang di tingkat kecamatan. Lalu terus lagi turun itu di musran, musyawarah ranting di kelurahan. Itu ya di organisasi Muhammadiyah. Lalu ya di Senaplan secara jelas Bapak tak tahu kapan dimulai ada pengurus di Kecamatan Senaplan. Tapi ketika tahun 95 itu Bapak berarti sudah ada juga sebelum 1995 pimpinan cabang di Senaplan itu sampai sekarang. Begitu. Ya. Sekarang siapa ketua organisasi? Iya. Yang di mana? Yang di Riau. Oh iya. Kalau di Riau, ketua umumnya kan Dr. Saidul Amin, ya kan? MA, ya. Kemudian belum sampai 2 minggu ini beliau diamanahkan menjadi rektor UMBRI, rektor antara sekalian. Kan sudah dikenalkan kan oleh Malaysia ada rektor baru mengganti Dr. Mubarak, begitu. Nah, karena apa namanya adanya kebijakan dari pimpinan pusat, maka hasil pemilihan kemarin itu untuk sementara digantikan oleh sebelumnya ditunjuk secara resmi ya definitif dari pimpinan pusat untuk mengembalikan ya kenyamanan dan dinamisasi yang normal di kampus itu pemimpinannya. Maka pimpinan wilayah Saidul Amin ditunjuk oleh pimpinan pusat menjadi rektor UMBRI selama 2 tahun. Nanti akan ada lagi penggantian dan pengalihan rektor yang baru selama 2 tahun. Gitu. Jadi sekarang untuk pengganti sementara namanya atau PLT menjelang didefinitifkan oleh pimpinan pusat
pimpinan wilayah Muhammadiyah itu, maka hasil keputusan dari rapat pimpinan wilayah itu ditunjuk Dr. dalam ini masih dalam pimpinan yang 13 itu ditunjuk, lalu diusulkan ke pimpinan Abdul Wahid. Jadi Dr. Abdul Wahid sekarang PLT-nya dari hasil dan keputusan pimpinan wilayah setelah melakukan rapat. Nah, hasilnya itu diteruskan nanti ke pimpinan pusat untuk dijadikan sebagai ketua pimpinan wilayah yang definitif untuk mengurus Muhammadiyah DBI. Jadi sekarang Dr. Abdul Wahid ya jadi ketua pimpinan Muhammadiyah wilayah Riau. Sudah ada yang tahu? Tahu lewat di kampus saja. Kampus. Jadi seperti itu pimpinan wilayah sekarang. Lalu apa saja bidang-bidang yang ada di organisasi ini, Pak? Ya, kalau untuk di cabang itu dia kepengurusannya sederhana sekali. Ya. Secara prinsip sesuai dengan dasar rumah tangga itu adalah pimpinan harian, ya kan? Pimpinan harian itu untuk pimpinan cabang senaplan itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada wakil ketua, ya kan? Kemudian ada wakil sekretaris dan ada wakil bendahara. Seperti itu. Minimal ada 5 orang, boleh juga 7 atau 9 gitu. Lalu karena di senaplan itu ada lembaga atau majelis pendidikan dasar dan menengah, karena ya harus diadakan itu karena di situ ada kamar usaha ya, sederhana sekali misalnya sampai kepada bagian-bagian yang terurai lebih banyak lagi, ada majelis ini, majelis itu dan seterusnya agar ya macam-macam nanti seperti di pimpinan daerah itu cukup banyak betul majelis-majelisnya, mulai dari majelis hukum, majelis tasmin, majelis tabligh, ya kan, ada lembaga juga, gitu kan, itu lebih lengkap lagi organisasinya. Kalau juga cabang, ya bagian itu. Ya. Kalau bisa banyak, bagus juga. Gitu. Silakan. Nah, sekarang nih Pak, apa saja kegiatan yang dilakukan di organisasi ini Pak, terutama khususnya cabang di Muhammadiyah Senaplan? Ya, di Senaplan itu yang rutin itu adalah kegiatan wirid bulanan ya antara pimpinan cabang, kemudian mungkin ranting juga, maka ada guru-guru yang berada sekolah di Muhammadiyah Senaplan itu juga dilibatkan juga. Tapi kadang-kadang yang program rutin itu juga ada juga kendala-kendala. Kendalanya mungkin bulan yang dilaksanakan, bulan besok mungkin ada kendala lain tidak bisa dilaksanakan. Mungkin dilanjutkan bulan berikutnya. Yang rutin adalah mungkin bulanan itu, ya. Seperti itu. Satu lagi Pak tambahan. Ya. Kami ingin tahu kira-kira kegiatan atau program apa yang cabang Muhammadiyah ini dilakukan tapi belum terlaksanakan? Ya, sebetulnya banyak yang diinginkan. Setiap cabang itu banyak yang diinginkan. Ya. Di antaranya, ya kan, banyak cabang itu juga punya usaha, ya kan? Usaha yang bisa menghidupkan ya roda organisasi itu. Jadi kalau ada usahanya kita tidak lagi mengemis-emis ke masyarakat. Nah, ya, kegiatan-kegiatannya itu bisa dikelar dengan dia sendiri. Ya, contoh misal wirid ya, wirid itu kan ada biayanya juga, ya kan? Ada biaya snacknya, ya kan, minumnya, ya bisa ada makannya, bisa juga nanti
ya konsultasi guru atau ustadz yang bidang untuk memberikan pengajian. Kalau kita punya usaha, ya kan, yang bisa gerakan menjalankan organisasi itu kan tidak perlu kita minta-minta, gitu ya. Ya, ada misalnya kita toko gitu kan, atau usaha lain yang menghasilkan uang sehingga organisasi bisa berjalan. Atau bisa aja nanti berupa lahan macam. Tapi kalau untuk senam plant itu ya paling-paling ya semacam usaha dagang bisa dikembangkan di situ. Karena di situ adalah sudah hampir terisi semuanya di semua masyarakat, di semua senam itu ada lahan kosong, kan? Kalau ada lahan yang kosong bisa digunakan atau tadinya kan bisa olah, kan? Kalau ada tentu bisa. Kemudian ya, di Senaplan itu ada rumah usaha SLTA itu SMK Muhammadiyah 1 yang itu terletak di situ, walaupun penyelenggaranya persikatan atau pimpinan lebih tinggi di atasnya, tapi dia berada di wilayah Senaplan. Biasanya ada juga dibantu untuk menjalankan organisasi dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Muhammadiyah dan pendidikan Muhammadiyah. Tuh, jadi usahanya itu yang belum bisa terlaksana. Kita sudah punya keinginan untuk ada usaha itu untuk menjaga dinamisasi kegiatan cabang itu. Nah, itu. Baiklah Pak, terima kasih. Kira-kira sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.